Bayangkan ini, sudah 10-12 jam Anda tidak makan, tubuh terasa lebih ringan, pikiran justru lebih jernih. Anehnya, Anda tidak selemah yang dibayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat puasa? Apakah benar puasa itu menyehatkan? Atau hanya sekadar tradisi spiritual tanpa dasar medis? Hari ini kita akan membongkar jawabannya, bukan dari sudut pandang opini, tetapi dari penelitian ilmiah dan dunia kedokteran modern. Tubuh dalam mode normal. Dalam kondisi normal, ketika kita makan 3 kali sehari, bahkan ditambah camilan, tubuh hampir selalu berada dalam mode kenyang. Setiap kali kita makan, kadar gula darah naik, tubuh merespons dengan melepaskan hormon insulin. Tugas insulin adalah memasukkan gula ke dalam sel sebagai energi atau menyimpannya sebagai lemak. Masalahnya, jika pola ini terjadi terus-menerus, terutama dengan makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan, tubuh bisa mengalami resistensi insulin. Ini adalah pintu masuk menuju obesitas dan diabetes tipe 2. Organisasi seperti World Health Organization mencatat bahwa diabetes tipe 2 meningkat drastis secara global dalam beberapa dekade terakhir, seiring pola makan modern yang berlebihan. Tubuh kita jarang sekali diberi kesempatan untuk beristirahat. Apa yang terjadi saat puasa? Sekarang mari kita masuk ke fase puasa. Sekitar 8-12 jam setelah makan terakhir, cadangan gula di hati mulai menipis. Tubuh pun beralih strategi, yaitu ia mulai membakar lemak sebagai sumber energi. Proses ini disebut ketosis. Dalam kondisi ini, tubuh menghasilkan keton, zat yang dapat digunakan otak sebagai bahan bakar alternatif. Menariknya, banyak penelitian menunjukkan bahwa ketosis dapat meningkatkan kejernihan mental dan stabilitas energi. Namun yang lebih menarik lagi adalah proses yang disebut autofagi. Istilah ini dipopulerkan oleh ilmuwan Jepang Yoshinori Ohsumi yang memenangkan Nobel Prize in Psychology or Medicine pada tahun 2016 karena penelitiannya tentang mekanisme autofagi. Autofagi adalah proses daur ulang sel. Sel-sel yang rusak dibersihkan, komponen yang tidak efisien diperbaiki atau dihancurkan. Sederhananya, puasa memberi tubuh kesempatan untuk melakukan servis besar. Bukti ilmiah modern. Dalam beberapa dekade terakhir, puasa intermiten menjadi topik serius dalam penelitian medis. Salah satu institusi yang aktif meneliti efek puasa adalah Harvard Medical School. Penelitian menunjukkan bahwa puasa intermiten dapat membantu, yaitu menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi peradangan kronis. Peradangan kronis sendiri diketahui sebagai faktor risiko berbagai penyakit modern, termasuk penyakit jantung dan kanker. Studi lain yang dipublikasikan dalam jurnal medis ternama seperti The New England Journal of Medicine membahas bagaimana pembatasan waktu makan dapat memicu respons adaptif seluler yang meningkatkan ketahanan terhadap stres oksidatif. Artinya, tubuh menjadi lebih tangguh terhadap kerusakan. Bahkan penelitian pada hewan menunjukkan bahwa pembatasan kalori dan puasa berkaitan dengan peningkatan umur panjang. Meskipun pada manusia efeknya masih terus diteliti, arah temuan ilmiahnya cukup konsisten. Puasa dan otak. Bagaimana dengan otak? Menariknya, dalam kondisi puasa, tubuh meningkatkan produksi protein bernama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. BDNF berperan dalam pertumbuhan dan perlindungan sel saraf. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar BDNF yang lebih tinggi berhubungan dengan risiko lebih rendah terhadap penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer's disease. Ini menjelaskan kenapa sebagian orang justru merasa lebih fokus saat berpuasa. Tubuh yang tadinya sibuk mencerna makanan, kini mengalihkan energi untuk perbaikan dan optimalisasi fungsi. Tapi, apakah puasa selalu aman? Namun, penting untuk jujur secara ilmiah, puasa tidak otomatis aman untuk semua orang. Ibu hamil, penderita diabetes yang menggunakan insulin, orang dengan gangguan makan, dan kondisi medis tertentu harus berkonsultasi dengan tenaga medis. Ilmu kedokteran tidak mengatakan semua orang wajib puasa. Ilmu kedokteran mengatakan, pahami kondisi tubuhmu, karena kesehatan bersifat individual. Jadi, apakah puasa baik untuk kesehatan? Berdasarkan bukti ilmiah modern, yaitu ya, dalam kondisi yang tepat dan dilakukan dengan benar, puasa dapat memberikan manfaat metabolik, seluler, bahkan neurologis. Menariknya, praktik ini sudah ada ribuan tahun dalam berbagai tradisi manusia, namun baru sekarang sains benar-benar mulai memahami mekanismenya. Tubuh kita ternyata tidak dirancang untuk terus-menerus makan, ia juga butuh jeda. Dan mungkin di dalam jeda itulah proses penyembuhan terjadi. Kalau Anda suka konten sejarah dan sains berbasis bukti seperti ini, subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam!